Saudara, satu persatu, you are very important di mata Tuhan. Hari ini kita akan bicara mengenai tubuh Kristus. Saudara, it's amazing apa yang Daud mengatakan, saudara, mengenai tubuh. Bagaimana Tuhan membentuk kita semua di sini. Kalau kita lihat the body of Christ, hari ini, bulan ini kita bicara the body of Christ. Apa yang Daud katakan, aku bersyukur di Mazmur 139:14. Kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Secara amazing, tubuh kita, your body is a marvelous living organism made up of billion of tiny cell. Jutaan. Maksudnya sel-sel yang ada di kita lebih daripada populasi di dunia ini yang hampir 7 juta. Lebih. Malah saintis mengatakan bahwa sel-sel kita antara 10 sampai 100 trillion sel. Can you imagine, saudara? Begitu banyak sel di dalam tubuh kita. Ada yang mati, kemudian bangun, tumbuh lagi. Every day, saudara, bayangin, tiap hari kita punya jantung itu kerja, mompa 5.000 sampai 6.000 liter hampir darah. Bayangin, setiap hari nggak pernah take a break. Can you imagine? Kalau satu hari jantung ngomong, I'm tired, I want to take a break. Every second move terus. Jantung saya move terus, kerja keras. 5.000 sampai 6.000 liter. The heart is amazing pump. Adult, kalau kita saat ini kira ada 200 separate bones, tulang, yang di dalam bone itu manufacturing blood, menghasilkan manufacturing factory blood cell inside the bone. Can you imagine, saudara? Ada 600 muscle di dalam tubuh kita, along di mana mereka bisa perfectly design joint. Sampai enable kita bisa move tangan kita semuanya. Can you imagine, saudara? 600 bagian kita muscle. Malah the nervous system, sistem kita katanya very highly organized postal system or seperti kayak telepon system. Carrying message to and from the brain, nerve impulses can move the speed nearly 350 feet per second. They can zip up from a person's feet and back again more than 30 times in 1 second. Can you imagine, saudara? Bagaimana luar biasa, bagaimana Tuhan bikin ini, nggak even komputer, nggak ada yang bisa bikin. The world most complex computer nggak bisa bikin human brain ini. Saya percaya, even kita semua banyak saudara diimpikan mengenai soal Santi, di mana dia pada berapa bulan nggak bisa apa-apa. Kita bicara dia diam aja, tapi saudara banyak yang ngimpi bahwa Tuhan lihat nanti Santi ke gereja. Saya tahu berapa saudara kasih kesaksian. Tiap kita ketemu Santi, you talk away hope, kasih hope selalu. Santi, hope. Berapa minggu lalu waktu kita visit Santi, saya tuh sampai mau imagine dia tuh bener ngerti nggak itu. Dia pertama saya datang, terus saya sama Hana datang lihat, terus pas 7, saya kaget. Bisa pas 7. Nah saya lagi mau mancing. Dia tuh ngerti nggak hitung-hitungan. Jadi saya ngomong Santi, saya mau tahu lah, ngecek. 50 tambah 50 itu berapa? Langsung dia jawab, cepet. Cepet. Bisa bayang? Cepet. Ini orang benar-benar lagi banyak guyonan ya. Kalau saudara lagi susah ke hospital yang ngobrol sama Santi. Saya amazing bagaimana Tuhan kerjakan dan connect lagi. Saya mikir mungkin selama ini konsleting itu gimana. Satu hari lagi suster masuk diajak ngomong, susternya kaget. Untuk nggak heart attack sudah. Mendadak sudah bisa bicara. It's amazing bagaimana Tuhan create kita satu persatu. Saya lagi waktu kita mempersiapkan the body of Christ, understanding siapa kita ini. Saya lihat amazing sekali. Roma pasal 12, saya mengajak saudara untuk buka sama-sama. Roma pasal 12. Saudara, kalau kita bicara Roma, pasal 1 sampai 11 itu lagi membicarakan bahwa kita adalah manusia yang sangat berdosa. We are a great sinner. Kita adalah orang yang berdosa. Sebab itu kita sebenarnya harus mati, kita harusnya ke neraka. Tapi saudara, karena
compassion, karena belas kasihan, kemurahan Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Setelah itu Rasul Paulus lagi membicarakan mengenai Roma pasal 12. Rasul Paulus lagi membicarakan bahwa look, kita sudah diselamatkan. Tuhan sudah melakukan sesuatu kemurahan buat kita. Setelah itu apa yang Rasul Paulus ingin kita lakukan adalah untuk pertama kita katakan untuk mempersembahkan diri kita. Minggu yang lalu kita bicara living sacrifice. Nah karena itu saudara, kalau kita lihat di Roma pasal 12 mulai ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Tuhan. Kalau saya lihat demi kemurahan Tuhan. Supaya saudara katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sudah pertama-tama saudara, ini yang Rasul Paulus inginkan supaya kita ada stage. Pertama kita mempersembahkan diri kita. Karena motivasi kita, karena Tuhan itu merciful dengan kita. Sebab itu Tuhan ingin kita juga be merciful, kita juga mulai appreciate. Kita merasa benar-benar appreciate apa yang Tuhan lakukan. Sebab itu saya percaya, sebab kalau saudara sebagai anak Tuhan, perlu sekali merenungkan bagaimana yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saudara orang-orang Kristen, just Kristen KTP, orang tua saudara Kristen, saudara ke gereja karena disuruh ikut orang tuanya ke Kristen, untuk ke gereja, saudara nggak akan kuat saudara. Sebab kekristenan is a relationship. Minggu yang lalu, saya waktu membawakan mengenai living sacrifice sama, kita pikir kita jadi orang Kristen harus berkorban. Tapi saudara, kalau kita lihat, motivasi kita berkorban bukan karena kita harus berkorban, kita earn God's grace. No, dikatakan di Roma 12, karena kemurahan Tuhan, His mercies. Kebaikan Tuhan, mercy yang Tuhan berikan kepada kita, mercy plural, enggak kontinu, enggak satu kali aja, terus-terusan. Kita salah, Tuhan bereskan, Tuhan ampuni, Tuhan bangunkan lagi, encourage kita. Sampai Roma 8 ayat 1 katakan, therefore no more condemnation, tidak ada tuduhan lagi bagi kita. Setelah hidup, kalau kita nggak ada tuduhan itu paling enak. Satu hari saya setir mobil, realize, lagi isi bensin, realize lampu satunya headlightnya mati. Oh sudah, hidup di dalam rasa ketakutan, sebab saya tahu, dia pernah dulu diberhentiin polisi gara-gara satu lampu. Sudah. Hidup nggak enak, saya bayangkan. Sudah hidup, kalau kita benar tuh enak. Tapi kalau ada sesuatu nggak enak. Sudah. Hidup dalam condemnation nggak enak. Kalau kita nggak benar sama Tuhan, hubungan kita nggak enak. Sebab itu Rasul Paulus katakan, therefore there's no more condemnation those in Christ Jesus. Jadi itu sudah penting sekali untuk kita. Pertama saudara, mengingat kemurahan Tuhan, terus sudah kemurahan Tuhan. Dan setelah itu sudah yang Rasul Paulus katakan di ayat 3, berdasarkan kasih kalau kita mau bicara lagi di Roma pasal 12 ayat 1-2 tadi, J.B. Phillips mengatakan with eyes wide open to the mercy of God. Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita melek, buka mata kita, realizing, menyadari the mercy of God, kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah, sebab itu I beg you my brother, di sini J.B. Phillips mengatakan, I beg you my brother as an act of intelligent worship to give him your body as a living sacrifice, consecrated to him, acceptable by him. Do not let the world around you squeeze you into the mold, but let God remold your mind from within so that you may prove and practice the plan of God for you is good, meet all His demand, and move toward the goal of maturity. Jadi, kalau kita lihat, perlu sekali saudara dan saya take time merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau sudah ada waktu, just think. Saya percaya saudara, kalau kita saya makin merenungkan kemurahan Tuhan, saya makin lebih understand, lebih kasihnya Tuhan itu luar biasa.
Kasih Tuhan itu bukan karena kita berbuat baik untuk earn kasih Tuhan. No, Tuhan mengasihi siapapun juga. Sebab itu even saya melihat orang-orang saat ini, saya bisa melihat mereka dari sudut kacamata kasih. Orang-orang yang pernah nyakitin hati, pernah nyakitin saya, pernah mungkin gossiping, pernah macam-macam. Saya nggak ada sedikit dendam pun saya nggak mau izinkan, karena saya melihat Tuhan sendiri pada waktu di kayu salib, bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia hianati, tapi dia ampuni orang-orang itu, dan kasih Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Sampai saya melihat kasih Tuhan itu sampai dia mau berkorban karena kasihnya pada kita. Saya lihat, kalau kita melihat dari sudut ini, maka sacrifice itu bukan sesuatu yang besar kalau kita melihat kasih Tuhan dulu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Saya katakan saudara sebagai orang tua, because you love pada anak saudara, jam 3 pagi kalau anak saudara sakit, saudara harus anterin ke downtown hospital section, you do it. Saudara nggak pernah mau ngantuk, nggak ada saudara, nggak ada pikiran gitu. You do, begitu ada sesuatu you do it automatically because out of love. Mengapa saudara some of you mungkin harus kerja extra time untuk bayarin anak? Why some of you harus do anything? Why sampai some of you mungkin waktu kerja ngadepin struggle, tapi because love of your kids saudara lakukan. That is important, saya lihat, untuk kita menyadari kasih Tuhan luar biasa. Nah Paulus kemudian mengatakan ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepadamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi, jangan sombong daripada pikirkan apa yang kamu perlu pikirkan, tapi hendak kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti tubuh, ayat 4. Sama seperti tubuh sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga ayat 5, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Dan di sini ada perbedaan antara grace and mercy. Tadi saya bicara mengenai mercy. Apa itu God's grace? God's grace is His giving us what we don't deserve. Kita sebenarnya nggak deserve terima pengampunan. Kita harusnya mati. Kita harusnya dihukum, dibawa masuk ke neraka. Tapi because of God's grace, yang kita sebenarnya nggak deserve, nggak ada kebaikan dari kita, saudara. Tapi Tuhan selamat, Tuhan karena kasih anugerahnya, maka saudara kita diselamatkan. What is God's mercy? God's mercy is His pity and compassion. God's mercy dan grace itu bedanya ini. God's mercy is not giving us what we do deserve. Yang sebenarnya kita harus dihukum, tapi kita dibebaskan, kita diselamatkan. Merciful. Saya itu sudah perlu, saudara, apa yang di Old Testament juga Mazmur 116 mengatakan, apa yang saya bisa bayar? What shall I render unto the Lord for all His benefit toward me? Apa yang saya bisa berikan pada Tuhan? Karena just realizing kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah berikan pada kita, mulai itu pikir, what can I do? So, attitude itu sangat penting sekali. So itu saya senang sekali bagaimana Rasul Paulus di dalam membawakannya, menyadarkan pada kita, Roma 1 sampai 11. Siapa kita ini? Kita the great sinner. Kita karena mercy Tuhan kita selamatkan. That fondasi itu harus ada dulu. Kemarin saya barusan di Michigan. Saya pikir kita Michigan, Indonesian Michigan itu ada Facebooknya. Saya coba pikir gimana sih? What is subjek apa yang rasanya menarik buat orang-orang tua untuk kita bicara mengenai parenting. Sebab last week kita ada yang YPF, yang Professional Fellowship. Kemudian Hana ngomong, I think kita bawakan mengenai mempersiapkan orang tua
mempersiapkan anak mereka dalam masuk ke remaja. Jadi hanya setulis di Facebook, kami akan mengadakan YPF hari Sabtu jam 4 sore dengan topik bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak kita masuk ke dalam remaja. Saya tahu sama them, pikir yang punya anak kecil, anak saya masih kecil, nanti belum remaja. Kemudian saya pikir mungkin banyak mikir begitu, jadi saya ngomong persiapan anak saya masuk remaja harus disiapkan pada waktu saya anak masih kecil. Kemudian saya ada berapa artikel yang just klaim untuk bikin menarik. Orang dari luar kota sejam setengah pada datang, kemarin banyak tuh, mungkin hampir 35 berapa. Mereka ini topik ini bikin menarik. Kemudian saya share pada mereka sama Hana juga. The biggest problem dalam parenting, banyak orang tua fail dalam parenting adalah mereka nggak mempersiapkan tapi based on the demand atau need. Jadi pada waktu teenager mulai masuk 11-12 dia pikir wah ini gimana nih, mulai berontak, mulai kebingungan, manggil pastor nih tolong anak saya lagi kurang ajar, gimana? Pastor anak saya lagi mulai ngerokok nih, gimana? Pastor rambut anak saya mulai di-coloring macam-macam aneh-aneh kayak ikut gala-gala gitu, jadi gila. Nah, gimana? Panik dalam menghadapin gitu. Nah, saya ngomong the biggest problem is adalah mereka too late. Mempersiapkan anak saudara remaja is bukan pada saat waktu umur 11, 12, 13, 14. Justru lagi kecil. Justru pada anak saat itu, the attitude of the heart. Bagaimana anak itu pada waktu disuruh, dia tidak mau ngikutin. Misalnya tidur. Biasanya orang Indonesia, orang tua. Misalnya, Johnny, go to bed. Nggak respon. Kemudian 5 menit lagi orang, Johnny, go to bed. Nggak respon. Johnny, go to bed. Mulai move sedikit. Johnny, go here. Dibentak barusan, mulai move. Sedangkan atau disuruh sesuatu dia nggak mau lakukan, atau dia lakukan sambil kakinya begini-begini. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua senang cute anak itu, sudah. No, not cute, sudah. Sebab itu, sudah, anak itu dealing with the hard attitude, di mana anak itu lagi rebel, harus di-deal with it. So itu saya terus terang bersyukur, sudah. Saya punya istri itu galak, Hana. Matanya gede lagi, bikin tambah galak lagi. Soalnya kalau anak lagi kecil nggak beres, itu sama Hana kadang didudukkan di atas meja gitu. Taruh di sini, dipendelikin. What do you say? Ya kalau si Joel agak sweet sama cucu, selalu ngomong not fair gitu. Tapi sudah harus dipaksakan. Sejak kecil itu harus dipaksakan. Sebab kalau enggak kita akan struggle nanti menghadapi pada waktu teenager itu. Jadi saya bersyukur, saya look back sekarang, saudara-saudara, anak-anak saudara bagus-bagus. Saya tahu banyak saudara yang galak-galak itu bagus juga. Perlu galak. Saudara. Sebab saya lihat itu adalah yang key penting, the heart attitude. So itu kalau saya lagi melihat ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak saudara untuk come to the Lord. Ya saudara kalau datang ke gereja, saudara kasih example. Jangan anak saudara melihat saudara datang ke gereja itu karena duty. Tapi kalau saudara persiapkan, anak saudara datang Tuhan, is so God melayani Tuhan dengan the best. You looking forward to come to the Lord, meet with God. Di mana ada fellowship each other. Saudara, automatically anak-anak itu ngikut saudara. Automatically anak itu bisa melihat the value mengenai spiritual. So I'm very concerned sekarang. Very concerned bagaimana sekarang anak-anak saudara, begitu anak saudara nanti mapan lagi good, apakah misi bisa strong with the Lord? Dan itu adalah tugas misi kecil. Jadi saya appreciate Danny, we have program untuk anak-anak juga. This is good. Saya lihat it's very good, saudara. Persiapkan ini sejak kecil ini. Nah, Rasul Paulus ini juga bicara, kalau kita mau benar-benar melihat bahwa gereja itu sebagai kayak tubuh Kristus,
Have to start fondasinya itu adalah pertama fondasinya adalah kita tuh appreciate siapa kita ini. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan Paulus katakan kita harus belajar untuk nggak sombong dan turn out thing like kita lebih better dari others. Kita justru lebih menghargai. Belajar untuk merespect bagaimana orang tua. Sejak kecil kita hajarin anak untuk respect. Jadi saya lihat sebenarnya Indonesia ada bagus juga mengajarin. Kalau mau makan, Om makan, Pastor makan. Si Jesse bingung waktu ke Indonesia ngomong, why orang makan harus ngomong. Tante makan nih, why? Gak masuk akal. Itu sebenarnya lagi bicara mengenai respect. Bagaimana diajak lagi ngomong, diajak untuk melihat mata ke mata, insert nunduk atau main SMS atau apa. Ajak ngomong, nah itu respect sejak kecil. Saya itu fondasi itu saliannya sangat penting sekali, saudara. Kalau ini sudah fondasi ini betul, saya melihat the next one is mudah, lebih gampang. Kalau tadi saya katakan Roma pasal 12 tadi, the next yang ini. Jadi Paul deal with our life as worship toward God itu yang ayat 1. Kemudian ayat 3 deal with humility in relationship to ourselves. Kita harus jangan menganggap kita lebih better. Enggak, kita harus belajar always be humble, belajar rendah hati. Always think others better dari kita. Kemudian ketiga, deal relationship each other. Ini bicara mengenai sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh that we need each other. Kita banyak, dari kita lain, unik. Satu persatu kita unik. Kita learning to accept one another. Untuk belajar bisa menerima satu dengan lain. Satu kali sudah cerita ini. Tangan sama mata kesel. Mulut sama lagi kesel juga sama perut. Sebab semua makan, ngerjain tangan, makan semuanya ke perut. Jadi akhirnya satu kali tangan sama rundingan. Tangan, mulut, rundingan. Kita perlu mogok ini. Keenakan. Kita kerja keras semua buat perut. Semua ke perut semua. Akhirnya tangan ngomong, iya oke. Jadi tangan mogok, nggak mau makan. Mulut juga nggak mau karena nggak dekat si tangannya mogok. Sehari oke, no problem. 2 hari mulai lemes. 3 hari tangan rasa sama mulut, wah kering kok. Aduh sengsara bener. Barusan tangan sama mulut barusan realize. Sebenarnya kita perlu bersyukur nih. Perut itu kerja keras buat kita nih. Tapi kita ngelihatnya pertama dari sudut enak aja. Semuanya ke perut. Tapi setelah ngerasain, barusan sadar. Seringkali dalam hidup kita juga kita mulai melihat orang, kok itu orang kerja, saya harus kerja ini itu. Setelah kita mulai hitung-hitungan. Nah, sebagai body of Christ nggak bakal bisa kita hitung-hitungan. Buat body of Christ katakan kalau sudah lihat menarik sekali di Roma pasal 12 katakan. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Terhadap yang lain. Tangan ini nggak pernah untuk the benefit buat tangan ini sendiri. Kalau sakit nggak bisa apa-apa. Always untuk melihat yang lainnya, selalu untuk yang lainnya, saudara. Saya itu kalau kita lihat mengenai tubuh nggak pernah sakit. Saya nggak pernah lihat orang yang normal lihat ini coba menyakitin ini atau mata dikeruakan gitu. Nggak ada karena selalu always care. Kita ada apa-apa kita selalu care semua tubuh. Sebab itu kita perlu melihat di gereja ini satu persatu. Saudara satu persatu punya fungsi. Kita harus belajar care, menghormati, respect each other. Jangan comparing, di keluarga pun saudara perlu belajar menghormati. Saya makin lihat saudara, tadi seperti jantung ini, kerjanya keras tapi nggak kelihatan saudara, mumpat terus saudara. Saya dengar barusan ada cerita mengenai satu hari istri lagi benar-benar lagi ngambek. Karena dia lihat suaminya banyak nganggurnya, malah nonton TV terus. Dia kerja terus. Jadi akhirnya dia ngomong, oke, sekarang gantian. Kamu gantiin tugas saya. Wah, sudah kelapakan sudah.
Dia cari barang nggak ketemu. Nggak tahu saudara, orang laki kalau cari barang kok sulit. Orang perempuan begitu lihat barang bisa ketemu, lihat semua. Semua, saya Michael juga sudah dites itu. Ke toko itu dia malah tahu ke Loplos atau ke Novril di bagian ketiga, di yang bagian itu ada ini semua. Katanya kemarin si Didik cerita, Michael disuruh itu nggak ketemu, yang belinya harusnya $3, belinya $6 lagi, lain lagi. Sampai Didik hanya ke sana, lu kira di sini? Ya, saya nggak bisa lihat ya, nggak kelihatan. Dan ini ceritanya si nyonya ini akhirnya lagi ngambek, akhirnya tugas semua yang dia lakukan suruh suami yang lakukan. Oh saudara, lakinya sudah hampir kena heart attack, sudah nggak bisa. Sebab dia lihat ternyata kerjaannya meritilnya itu banyaknya bukan main. Kita kan kalau orang laki barusan makan lunch sudah senang kan, relax. Tapi kalau nyonya begitu selesai lunch mikirin malamnya makan apa. Makan selesai malam sudah selesai mikirin pagi itu anak harus disiapin apa. Kita yang laki terus terang nggak pernah mikirin, ya nggak tuh ya? Mungkin amyo nggak ya? Kita sudah terus terang, ini ceritanya suaminya benar-benar dia sudah give up. Setelah berapa hari dia barusan sadar, ternyata yang istrinya lakukan tuh luar biasa, banyaknya man. Dan sejak itu sudah dia menghargai apa yang istri lakukan. Mungkin satu kali karena ini ada bagusnya week, satu hari istri-istri strike. Sampai suami menyadari. Setuju nggak? Bahasa problem nih, pulang ini sama suami-suami bakal bisa problem nih. Let's go back lagi saudara. Jadi kalau kita melihat ini, sebenarnya tubuh ini saudara, kita adalah lakukan always untuk yang lain, bukannya buat sendiri. Setelah itu saya ingin melihat saudara, kita benar-benar perlu di sini di gereja ini. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, saudara lakukan pada Tuhan bagian saudara. What can I do? Kalau saudara datang ke gereja ngomong what the church can do, jangan saudara mikir what can I do. Saya sebagai tangan atau saya sebagai mata, saudara waktu datang saudara pikiran what can I do? Apa yang saya bisa lakukan di gereja? Bayangin saudara kalau gereja semua punya attitude begitu, good. Saudara terus terang aja, saya appreciate berapa saudara punya karunia ngurusin. Kemarin ini barusan saya dengar gereja katanya salibnya sudah catnya melotokin semua, meletekin semua. Itu kontraktor mau ngecat 2.000. Berapa dari saudara ada yang punya karunia langsung ke atas cuma $30 berapa saudara lakukan. Kita summer ini kita nggak hire landscape guide. Berapa dari saudara kita melayani cut the grass. Kita save 3.500 berapa. Berapa dari kita? Tiap saudara ikut ambil bagian. Kalau saudara matanya tajam, kalau lihat ada barang sesuatu, saudara langsung ambil. Sehingga saudara gereja ini bisa kebersihan dicek. Jangan pikir nanti ada yang lain. Whatever saudara, bagian saudara ada. Kalau saudara mendengar sesuatu, ada saudara yang dalam kesusahan, saudara bisa saudara lining mungkin ngomong, perlu kita tolongin si A ini. Dalam kesusahan, dalam problem. Sebagai body of Christ, kita benar-benar kita harus care. Nah saudara, pertama saudara, the unity of the body of Christ is created in Christ, in Jesus. Sebab sama katakan ayat 5, demikian juga walaupun banyak kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, in Christ. Jadi saudara, kesatuan, the body of Christ ini, kita harus menyadari yang glue semua ada is Christ, in Christ. Sebab itu kata in Christ, kita lihat sama-sama saudara, kata in Christ itu begitu banyak, malah saya cut ini sebenarnya ada berapa pages saya bisa. 1 Korintus 1:4, we receive grace in Christ. Or redemption, kita diselamatkan in Christ. Galatia 2:17, we are justified in Christ. Kita dibenarkan in Christ dalam Tuhan. Efesus 4:32, we have forgiveness of sin in Christ. Kemudian there's no condemnation in Christ. We are new creation in Christ. We have eternal life in Christ. Kemudian Filipian 4:19, God supply all our need
according his riches in Christ. Dengan kata lain sudah Christ adalah the center. Sebab itu Rasul Paulus lagi membicarakan di sini, kita sebagai anggota tubuh Kristus in Christ, Christ yang di dalam Tuhan itu. Sebab itu untuk saudara yang belum terima Tuhan, 1 Korintus 12 juga bicarakan mengenai kita perlu dibaptize in Christ. Sehingga saudara kita sudah masuk, sudah bayangkan, ini satu tubuh Kristus di mana Christ is the head. Saudara orang luar, pada waktu saudara terima apa yang Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah pada manusia sehingga dikaruniakan Tuhan Yesus, siapa yang percaya pada dia boleh hidup selamat, akan menerima kasih anugerah hidup yang kekal. Dan maka sudah terima dan sudah dibaptis, deep in, masuk di dalam satu tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus itu sudah mempunyai fungsi. Jadi in Christ adalah, sebab itu kita sangat tinggikan Yesus, karena Yesus adalah center hidup saudara. Sampai Yesus kata kita harus menyadari itu. Saudara. Kedua, individuality is value in Christ. Ayat 5b mengatakan, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dari pandangan Tuhan, saudara sangat berharga. Satu persatu dari saudara perlu melihat bahwa saudara berharga. Jadi jangan sampai saudara pikir, siapa saya ini? Tuhan mati untuk saudara. Tuhan melihat saudara sangat berharga. Kalau saudara, Rasul Paulus memakai ilustrasi mengenai tubuh, lagi membicarakan bahwa tiap-tiap bagian itu sangat berharga. Saudara. Semuanya sangat berharga. Sampai tadi saya baru pikir, ini kuku juga berharga. Sebab waktu saya gatel, ada kuku ini enak sekali, persis. Sebab kalau daging, ngukurin sama daging nggak enak. Ada kukunya pas enak sekali itu anunya, sharpnya. Saya tiap event kuku berharga, semuanya berharga. Semua berharga. Sebab itu kalau kita melihat kita dari pandangan Tuhan, saudara berharga, maka saudara bisa katakan, Tuhan, thank you Tuhan, kau pilih saya, what can I do untuk membangun gerejamu? Saya percaya Tuhan punya visi untuk ICCC. Tuhan sudah percayakan saudara untuk ikut ambil bagian. Dan saya percaya kalau every one of you ikut ambil bagian, I just overwhelmed melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di gereja ini. Di mana saudara, apalagi nanti tahun depan, the team yang Tuhan berikan berkata, bagaimana kita bisa beri impact dalam hidup kita. Tapi kita lakukan itu bukan karena I have to earn untuk keselamatan atau saya harus berbuat ini. Kita doa karena the mercy of God, belas kasihan yang Tuhan telah limpahkan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oh my God, bayangkan apa yang Tuhan lakukan. Maka automatically you want to do stuff. You want to give. Kasih itu nggak bisa di stop lagi, saudara. Kasih nggak bisa di stop. Ketiga, saudara, God's grace sustain all ministry in Christ. Dengan kata lain, saudara, tadi apa? Kita dapat God's grace. God's grace adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita bisa melayani. Saudara satu persatu punya karunia. Satu persatu saudara punya karunia. Ada yang karunia punya untuk melayani. Ada yang karunia untuk just mendengar. Sebagai pendengar, ada giver. I appreciate, saudara. Some of you punya hati yang just giving. Ada yang to organize. Dan karunia ini di 1 Korintus di Roma 12 ini, saudara. Kita perlu menyadari bahwa karunia ini diberikan bukan untuk saudara. Karunia ini diberikan adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun sebagai keluarga ini satu persatu. So itu Tuhan tuh benar-benar love the church sama. Sehingga saudara kita jangan sampai sekali sama pandangan kita dalam gereja itu kita seenaknya aja. This is God's heart, saudara. Gereja adalah tubuh di mana Tuhan mau pakai kita satu persatu. Dengan kita melayani terus, saudara. Kita terus terang gereja adalah tempat buat training center untuk kita dibentuk karakter kita. Kalau kita lihat mengenai tadi Roma pasal 12. Ayat pertama Paul deal dengan kita untuk kita menyerahkan tubuh kita.
Kedua, Paul ingin supaya kita punya sikap yang humble. Ketiga, Paul ingin supaya kita deal our relationship with each others, melihat sebagai tubuh Kristus, kita nggak saking menyakitin, tapi kita always to give, always to support, can help others. Tapi yang keempat, Tuhan mau stretch kita, saudara. Kalau ayat 14 sampai 21, He deal with our relationship with our enemies, dengan orang yang menyakitkan kita, musuh kita. That is the key, saudara. Saya lihat sebagai anak Tuhan, Tuhan mau benar-benar kita tidak boleh membenci seorang. Sebab Tuhan mau kalau membenci, nggak ada kasih itu nggak ada tempat kita, di kita, hati kita. Sebab itu kita harus benar-benar si Roma pasal 12 itu lagi bicara level demi level. Sampai level yang terakhir adalah He deal with our relationship to our enemies. Ayat 14 sampai 21. Kalau sudah lihat dari ayat 14 sampai 21, janganlah membalas kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian dikatakan di sini sedapannya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu, musuhmu, lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Dan ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya akan close ini, saya lihat movie yang menarik, is true story di Amerika, di mana anak muda, orang tua yang punya anak perempuan, boleh kata satu-satunya dia punya perempuan. Waktu masuk dalam teenage year, dia dibullying sama teman-temannya. Karena ada sakit hati temannya, dia pernah mungkin ngandungin apa suatu, akhirnya temannya itu dendam. Dan dia akhirnya di-set up, satu kali anak ini pada diundang, dipancing untuk datang ke rumah pada waktu dipancing. Anak yang dendam ini mulai cari gara-gara, akhirnya berkelahi. Tapi teman-temannya itu pada waktu itu ada berapa? 4 atau 5, dia ambil kamera video, di video semua. Sampai anak itu hancur mukanya, sampai akhirnya sama anak itu begitu sadar itu di drop di satu parking lot, dan anak itu akhirnya dijemput. Akhirnya orang tuanya pada waktu melihat anaknya begitu kan, dia benar-benar sakit hati. Makanya kan sebagai anak dipukulin, mukanya sininya bleeding semua. Akhirnya orang tuanya mulai find out. Ternyata dia mulai find out, dia pergi ke temannya. Jadi mamahnya datang ke orang tuanya. Betulan anak itu juga dari single mother, di mana orang tuanya, ayahnya nggak ada juga. Dan akhirnya dikonfront dan dia ngomong, I didn't do anything, yang lakukan teman-teman gitu. Tapi mamanya, mama anak yang keluarga itu yang rumahnya di mana anak-anak dia set up, anak perempuan itu yang set up panggil si anak itu yang dipukulin. Pada waktu mamah yang dipukulin datang ke situ, akhirnya dia benar-benar marahnya, dendamnya. Akhirnya dia ambil keputusan, dia akan bawa ke court, dia akan do anything untuk balas ini teman-temannya ini anak. Bagaimana sudah bayangin anak itu sudah sampai semaput, sampai akhirnya mukanya sudah hancur-hancuran gitu. Dan sudah yang menarik, sudah, pada waktu itu mamahnya dari satu anak yang pada di rumah itu, yang di mana anak itu datang ke situ, mamahnya find out juga. Tapi akhirnya di-push anak ini. Apa yang kamu lakukan? Oh, dia coba try to justify. Pada waktu mamahnya di komputer itu dia lihat, ternyata video itu ada di situ. Mana CD-nya, bukan CD, apa itu namanya? Mendadak lupa namanya. Apa nih? Apa?
USB ya, USB. Itu mamahnya kasihkan kepada mamah yang menderita itu. Dia ngomong, saya sebenarnya berat, tapi saya kasih ini sebagai bukti. Karena mama ini mungkin melihat bagaimana anak itu dipukulin, saya kasih sekalian. Tapi dia struggle. Tapi kemudian di movie itu diceritakan bagaimana pada waktu ke jaksanya, prosecutornya itu mulai argumen, tapi anak ini nggak mau menuntut temannya, nggak enak dia nggak mau dia tuntut. Mamanya marah sekali. Reporter mulai datang ke rumahnya dia tiap hari, sampai yang benar-benar yang bikin shock dari orang tuanya itu ini kejadian di download di YouTube sampai ada 500,000 orang melihat kejadian ini. Benar-benar bagaimana anak ini down-nya bukan main. Orang tuanya try to stop, hanya dia bicara melalui media, kalau bisa itu di stop itu YouTube-nya. In the meantime, prosecutornya mau dapat konfirmasi bahwa anak ini mau nuntut enggak. Akhirnya selalu bicara, akhirnya anak itu oke, dia mau tuntut, mau untuk sebagai witness. Dan mama ini begitu marahnya bukan main, dia mau coba tuntut seumur hidup tuh anak-anak yang muda itu. Tapi setelah anak yang dipukulin, yang menderita itu, dia ngomong, dia sebenarnya dia lakukan apa yang Bible katakan. Mam, kalau kita tuntut dia masuk penjara sampai dia seumur hidup, bukankah kita sama-sama jahatnya seperti kayak teman-teman saya yang dia jahati saya? Mamanya marah. No, saya akan tuntut, no plea bargaining. Sebab waktu itu ada mulai discussion, mungkin ada plea bargaining. Setelah akhirnya pada waktu court day, settle di pengadilan itu, news datang semua. Mamanya ngomong pada hakimnya, izinkan saya untuk berbicara. Terus dia suruh maju bicara. Dia ngomong begini, saya sebagai mother melihat apa yang anak saya diperlakukan, saya benar-benar sakit hatinya bukan main. Suatu marahan yang luar biasa. Tapi beberapa hari ini saya lagi merenungkan apa yang anak saya katakan. Saya pikir saya mau ikutin. Sebab anak saya minta untuk keringanan dari hukuman kepada teman-temannya itu. Terus dia katakan kepada hakim, saya mau minta hakim untuk keringanan pada anak-anak yang telah menyakitin anak saya. Saya minta keringanan untuk anak ini bisa diringankan dari hukuman. Kemudian setelah itu ibunya duduk, kemudian hakim undang lawyer-lawyernya, negotiate, akhirnya mereka diringankan. Ada yang tak usah di penjara, ada yang harus serve for community, ada yang di-fine mungkin 2.000. Tapi di situ saya lihat bagaimana, saya bayangkan sebagai seorang mother diperlakukan gitu. Tapi dia bisa melihat bahwa kalau tadi di sini ayat tadi, kalau itu tergantung padamu. Kalau itu tergantung padamu. Dengan kata lain, saya senang yang Cornelius Wing katakan, love itu adalah kita punya decision. Sebab selama kita responding dengan emosi, kita akan selalu kalah. Decision adalah apa yang saya bisa lakukan. Dan mother ini akhirnya mengambil keputusan, instead dia emosional mau hukum mati teman-temannya seumur hidup. Tapi dia mulai sense, yes, ada benarnya juga. Ada benarnya juga apa yang firman Tuhan katakan, janganlah kamu dikalahkan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan ini dengan kebaikan. Dan sedapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan
Di situ kemudian diceritakan akhirnya teman-temannya mereka sama dilepaskan, divanya kecil, diringankan. Terus waktu saya melihat ini, saudara, kita sudah di dalam gereja, kita pasti akan menghadapi konflik. Ada yang personality lain-lain, saudara, kita semua di sini. Tapi yang para Rasul Paulus mengatakan di sini, kalau kita sebagai satu tubuh, jangan kita sakit satu lain. What can we help? Mulai mikiran, what can I do to support? Apa yang saya bisa lakukan? Dan kalau ada sesuatu yang nggak enak, kita jangan besar-besarkan. Let's deal with it. Ampuni. Dalam hidup saya ambil keputusan bahwa kita punya will yang Tuhan berikan buat kita. Jangan based on emotion. Pada saat sesuatu yang mungkin menyakitkan kita, lihat ada positive side. Mungkin menghadapi orang yang mungkin aneh, ada yang mungkin sulit. Mungkin dia nggak pernah dalam hidup dia, mungkin nggak ngalamin kasih. Barusan ini satu anak ngomong, oke, kita harus melayani the best. Kalau kamu nggak ikut cell group, kalau nggak ikut nggak ke gereja, kamu nggak bisa melayani. Pokoknya dia kasih rule semuanya gitu. Terus akhirnya Hana ngomongnya, I think sebelum kita kasih rule, why don't kita kasih teaching dulu, sehingga orang meresponi not because I have to, tapi dia merespon karena I want to. Nah ini yang Tuhan Rasul Paulus lagi mengatakan, kita memberikan persembahan, mau beri living sacrifice, kita malah bisa melayani sebagai tubuh Kristus, because I want to, karena Tuhan begitu baik, dan Tuhan berikan pada kita kasih. Kasih, ingat, kasih itu panjang sabar, sehingga kita pada terhadap orang-orang yang mungkin menyakitkan atau yang nggak enak atau yang mungkin lagi, kita sudah bisa melihat dari kacamata Tuhan. Kita ngambil keputusan. Kalau saudara istri saudara saat ini dalam keadaannya mungkin saudara dalam relationship kok begitu, minta kacamata kasih Tuhan. Mungkin istri saudara dalam keadaan pressure. Dalam hidup seorang ada saatnya di mana dia lagi ngadepin pressure. Even sampai yang barusan punya anak itu kadang ada saatnya pressure yang kadang-kadang suami nggak mengerti. Jangan kita bereaksi, dia begitu kita begitu. Kita overcome dengan saudara kasih. Kadang-kadang take time, tunggu. Saya lihat ya, kalau kita lagi dalam argument, the best way is bukan fighting back. Saya learn untuk kita belajar untuk diam ya. Kadang-kadang dengan diam aja saudara, yang pihak satunya mungkin feel bad. Sebab saya dulu ini pas kalau begitu, Hana begitu, saya begini, tapi saya lihat, why don't you just take time? Coba itu kasih itu panjang sabar itu lebih bicara take time. Dan Rasul Paulus di sini mengatakan sedapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita sebagai satu tubuh, ingat, keep peace, kesatuan, keep the unity. Dan kita Tuhan berikan saudara karunia, do the best buat Tuhan. Mari kita doa sama-sama.